keseluruhan protes publik dan peringatan keras dari UNESCO ini memang mestinya harus menjadi pelajaran keras gitu, pelajaran penting untuk pemerintah Indonesia untuk secara serius lagi menangani konservasi dan pariwisata gitu, pariwisata berkelanjutan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Pemerintah mesti membatalkan semua izin bisnis itu yang sudah diberikan ke perusahaan-perusahaan swasta, 3 perusahaan swasta itu, jadi PT Sagara Komodo Lestari di Rinca, PT KWE di Pulau Padar dan di Pulau Komodo, lalu PT Sinergindo Niaga Tama di Pulau Tatawa. Yep. Baru-baru ini pihak UNESCO mengeluarkan sebuah teguran yang keras untuk pemerintah Indonesia terkait dengan situasi terkini krisis pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang dipicu oleh upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong investasi pariwisata super premium di Labuan Bajo secara khusus dan di Flores secara umum. Pada kesempatan ini kami merasa penting untuk menjelaskan konteks yang berada di balik teguran UNESCO ini agar publik mengetahui secara sungguh dan komprehensif terkait dengan situasi terkini krisis di Taman Nasional Komodo. Sebelum kita bergerak lebih jauh, di awal saya perlu mempertegas kembali kira-kira apa yang menjadi latar belakang beberapa hal yang membuat kawasan Taman Nasional Komodo itu memiliki arti yang sangat penting, tidak saja bagi publik Labuan Bajo atau Flores, tapi bagi publik Indonesia secara umum dan internasional lagi dalam konteks yang lebih luas. Yang pertama, kawasan Taman Nasional Komodo seperti yang kita sudah ketahui, ia merupakan kawasan konservasi satwa komodo dan juga ekosistem secara umum baik di darat maupun di laut gitu. Jadi sejak pembentukannya pada tahun 1980 memang kawasan Taman Nasional Komodo itu diperuntukkan secara khusus untuk melindungi satwa komodo dan satwa lain, juga vegetasi lain baik di darat maupun di laut. Dan satwa ini secara khusus satwa komodo ini sangat rentan dengan kepunahan. Jadi beberapa hari terakhir ini Lembaga International Union for Conservation of Nature yang telah merilis sebuah hasil temuan soal naiknya status kepunahan dari satwa komodo. Lalu yang paling penting juga yang kedua adalah kawasan Taman Nasional Komodo sendiri itu merupakan jantung pariwisata Flores, NTT, Indonesia secara umum itu di mata dunia gitu. Jadi Taman Nasional Komodo dengan magnetnya tadi satwa komodo dan lanskap alami, kekayaan flora dan fauna baik di darat maupun di laut itu sudah menjadi daya tarik atau magnet untuk pariwisata gitu, untuk pariwisata Indonesia di mata dunia gitu. Dan ini yang selama ini menyebabkan kunjungan dari tahun ke tahun makin meningkat gitu. Dan dari sisi pengembangannya ini menjadi piring nasi gitu untuk para pelaku atau para pelaku wisata lokal, juga komunitas yang hidup di dalam kawasan Taman Nasional. Lalu yang ketiga yang paling penting dari keberadaan Taman Nasional Komodo adalah ia merupakan ruang penghidupan gitu. Ruang penghidupan bagi warga lokal, warga adat yang sudah lama mendiami kawasan Taman Nasional Komodo jauh sebelum pembentukan
kawasan konservasi ini pada tahun 1980 gitu. Jadi sejauh ini ada 3 desa dan beberapa anak kampung yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, yaitu Desa Pasir Panjang, terdiri dari 2 kampung, Pulau Rinca, Kampung Rinca dan Kampung Krora. Yang kedua Desa Papagarang, itu Kampung Papagarang. Yang ketiga Desa Komodo, Kampung Komodo. Jadi warga ini sudah lama menghuni kawasan Taman Nasional, jauh sebelum pembentukan TNK pada tahun 1980. Dan sejauh ini mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan mata pencarian. Kalau warga Komodo sendiri itu mereka menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor pariwisata berbasis komunitas, sementara warga di Pulau Rinca dan Pulau Papagarang itu mereka adalah komunitas masyarakat bahari gitu, yang nelayan, yang memang selama ini sangat bergantung pada kawasan perairan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo sebagai area tangkapan ikannya. Jadi 3 hal ini yang mesti harus ada dalam kepala kita ketika kita berbicara tentang kawasan Taman Nasional. Nah, atas dasar itu, di atas dasar alasan-alasan tadi, maka kawasan Taman Nasional Komodo sendiri perlu dijaga dan dikelola secara hati-hati gitu. Namun kita melihat belakangan ini cara pemerintah mengelola kawasan Taman Nasional Komodo itu ya tidak berlebihan untuk, saya boleh mengatakan, sangat berantakan gitu. Dan ini yang kemudian menjadi pemicu dari gelombang protes warga sejak tahun 2018 sampai sekarang gitu. Sebagai contoh misalnya pada tahun 2018 itu publik Labuan Bajo yang tergabung dari berbagai elemen, pelaku wisata, pegiat konservasi, itu menolak pembangunan resort eksklusif oleh PT Sagara Komodo Lestari di Pulau Rinca di atas lahan seluas 22,1 hektar. Lalu PT KWE Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar dan di Pulau Komodo di atas lahan seluas 400-an lebih hektar gitu. Lalu pada tahun 2019 warga Pulau Komodo, jadi mereka turun semuanya ke Labuan Bajo untuk menentang rencana dari Gubernur NTT untuk merelokasi mereka atau memindahkan mereka dari pulau itu dalam rangka pariwisata eksklusif. Jadi pemerintah berencana mengembangkan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata eksklusif dengan tarif yang sangat mahal gitu. Lalu pada tahun 2020 publik Labuan Bajo juga itu melakukan beberapa kali unjuk rasa besar di kota Labuan Bajo menentang beberapa rencana pemerintah untuk mendorong pariwisata super premium di dalam kawasan Taman Nasional, seperti pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, sarana prasarana yang lain, kuliner dan dermaga kelas premium di Pulau Padar. Lalu juga warga terus menuntut pencabutan izin dari 3 perusahaan swasta di dalam kawasan Taman Nasional, lalu rencana relokasi orang Komodo begitu. Jadi gelombang protes ini terus bermunculan dalam 3 tahun terakhir gitu. Di samping itu juga warga atau publik mengkritisi beberapa kejadian lain, seperti misalnya penyelundupan rantai hidup Komodo, ya rusa macam-macam. Lalu kemudian ya penyelundupan satwa Komodo sendiri juga, yang memang ya sampai sekarang juga kendati KLHK mengatakan itu bukan satwa Komodo dari dalam kawasan Taman Nasional, tapi ini semua bentuk keprihatinan warga terhadap kawasan Taman Nasional Komodo dan seluruh konservasi satwa dan vegetasi di Kepulauan Flores secara umum. Jadi gelombang protes warga sangat masif gitu dalam beberapa tahun terakhir ini, yang dipicu oleh tata kelola atau manajemen pengelolaan oleh pemerintah yang sangat berantakan. Nah, kemudian apa yang menjadi keresahan warga ini dipertegas lagi oleh UNESCO dalam surat keputusan Komite Barisan Dunia. Jadi pada bulan Juli 2021 UNESCO melalui surat keputusan Warisan Dunia Taman Nasional Komodo itu memperingat
Jadi memperingatkan pemerintah Indonesia terkait dengan bahaya keseluruhan pembangunan pariwisata terpadu dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang dengan jelas sangat membahayakan nilai-nilai universal dari keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia itu. Jadi kalau kita membaca secara teliti gitu dalam surat keputusan itu pihak UNESCO melalui Komite Situs Warisan Dunia menyebut beberapa poin penting gitu ya, sebagai contoh misalnya pihak UNESCO memperingatkan pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan Jurassic Park yang ada di Pulau Rinca, lalu rencana pembangunan yang lain, lalu konsesi bisnis tadi dari perusahaan-perusahaan swasta, lalu kemudian juga rencana pemerintah untuk mengembangkan pariwisata massal, salah satunya di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang memang sampai sekarang juga belum dijelaskan secara pasti begitu oleh pemerintah terkait dengan konsep pengembangan ini. Gitu. Nah, kami sebagai publik melihat bahwa keseluruhan protes publik dan peringatan keras dari UNESCO ini memang mestinya harus menjadi pelajaran keras gitu, pelajaran penting untuk pemerintah Indonesia untuk secara serius lagi menangani konservasi dan pariwisata begitu, pariwisata berkelanjutan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Karena itu kami menyampaikan kepada pemerintah beberapa rekomendasi penting berikut itu. Yang pertama, pemerintah mesti membatalkan semua izin bisnis itu yang sudah diberikan ke perusahaan-perusahaan swasta, 3 perusahaan swasta itu, jadi PT Sagara Komodo Lestari di Rinca, PT KWE di Pulau Padar dan di Pulau Komodo, lalu PT Sinergindo Niaga Tama di Pulau Tatawa. Jadi 3 perusahaan ini harus segera angkat kaki dari Taman Nasional Komodo. Lalu yang kedua, lakukan analisis AMDAL atau dampak lingkungan untuk rencana pembangunan fasilitas pariwisata gitu, dan pastikan desainnya memang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan dalam pengelolaan situs warisan dunia itu. Jadi otomatis kita membutuhkan sarana prasarana untuk tujuan pariwisata dan konservasi, tapi desainnya mesti itu tadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan di dalam situs warisan dunia gitu. Lalu yang ketiga, rancang program-program konservasi yang koheren, ya baik untuk wilayah darat maupun laut gitu ya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini yang sebenarnya harus didorong oleh pemerintah dalam hal ini melalui KLHK. Lalu yang keempat, bangun kerjasama dengan warga di sekitar dan juga di dalam, terutama dalam kawasan Taman Nasional Komodo sebagai pelaku aktif konservasi dan pelaku pariwisata berbasis komunitas. Dan yang terakhir, yang juga penting adalah kontrol laju ekspansi bisnis wisata agar tidak menjadi pariwisata yang sangat massal, yang tentu mengancam konservasi dan integritas kebudayaan setempat dan masa depan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan.